Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sehat dan sakit dari sudut pandang antropologi kesehatan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana perilaku manusia, khususnya dalam merespon kejadian penyakit. Sebelum kita melangkah kepada hal yang lebih detail, maka saya ingin kita mencoba mempelajari sebuah gambar yang kita sebut sebagai natural history of disease atau riwayat alamiah penyakit. Manusia itu umumnya dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap ketika sehat dan tahap ketika sakit. Dalam tahap ketika sehat, maka manusia itu mengalami keseimbangan sehingga dia tidak terkena penyakit. Sementara ketika sakit, penyakit terjadi karena agen penyakit masuk ke dalam tubuh manusia, lalu kemudian semakin berkembang. Untuk dapat mendiagnosis sebuah penyakit, maka tahapnya pun harus dilewati. Dalam tahap yang kita sebut sebagai tahap masa inkubasi, yaitu manusia belum merasakan gejala penyakit dalam tubuhnya, maka penyakit belum dapat diketahui melalui pemeriksaan medis. Namun ketika saatnya kemudian tiba, ketika penyakit tersebut melewati masa inkubasi, baik dalam beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa tahun, dokter sudah mampu mendiagnosis penyakit tersebut hadirnya. Lalu kemudian setelah orang itu kemudian mengalami penyakit, maka akan ada tiga kemungkinan yang terjadi di akhir daripada penyakit. Yang pertama, orang tersebut sembuh, lalu kemudian orang tersebut bisa mengalami kecacatan akibat penyakit yang terjadi padanya. Misalnya kelumpuhan, akibat stroke, dan seterusnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah pilihan ketiga atau kemungkinan ketiga adalah orangnya meninggal. Nah, dimensi ini bergerak cukup luas. Tadi kita sudah melihat bagaimana sehat, maka tentu dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana tubuh ini kemudian memberikan respon sehingga manusia mengenali apakah dia sakit atau tidak. Jadi dari sehat menuju sakit itu memiliki dimensi yang sangat luas karena manusia itu bukan cuma hanya memiliki tubuh, tapi juga memiliki pengaruh-pengaruh sosial yang ada di sekitarnya. Itulah yang akan saya jelaskan pada bagian yang berikutnya nanti. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa penyakit bisa terjadi dari sudut pandang medis. Penyakit bisa terjadi karena ada agen penyakit, lalu ada lingkungan di mana agen penyakit dan host itu hidup dan berkembang. Ketiga hal ini adalah tiga elemen pokok yang menyebabkan penyakit. Perubahan terhadap satu hal dapat membuat seseorang terkena penyakit. Agen penyakit yang makin mengganas seperti dalam kisah COVID-19 itu membuat agen penyakit menjadi lebih virulensinya menjadi lebih tinggi. Sementara environment yang berubah juga mampu membuat manusia beresiko terkena penyakit, misalnya dalam keadaan banjir, dalam keadaan bencana, penyakit jadi mudah terjadi. Dan host juga yang berubah, misalnya daya tahan tubuh yang sedang rendah dapat menyebabkan seorang rentan terhadap penyakit. Nah, untuk melihat dimensi sosial dari penyakit, saya akan membawa penjelasan mengenai penyakit tuberkulosis dalam video kali ini. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara dengan beban TB terbesar di dunia. Saat ini diperkirakan hampir 1 juta kasus TB terjadi dengan angka kematian mencapai 98.000 atau setara dengan 11 kematian setiap jamnya. Pemerintah sudah mentargetkan untuk menurunkan kejadian penyakit TB ini menjadi lebih rendah sampai dengan pada tahun 2030 tinggal menjadi 6 kematian per 100.000 penduduk. Kenapa kita perlu khawatir mengenai TB ini selain jumlahnya tadi, tapi juga ada yang kita sebut sebagai resistensi obat.
Mereka yang diobati dengan TB, kalau tidak mengikuti prosedur akan masuk ke dalam tahapan yang disebut sebagai multi drug resistance tuberculosis. Itu adalah kondisi di mana kondisi pasiennya membutuhkan pengobatan jangka panjang dan angka kesembuhannya hanya 50%. Dan itu berarti menjadi sebuah masalah yang cukup serius. Nah, mari kita lihat dimensinya yang telah saya jelaskan tadi. Waktu seseorang masih sakit, waktu penyakit mungkin belum datang, sering sekali kita melihat perilaku orang tidak menyadari pentingnya kesehatan. Banyak orang yang masih merasa sehat itu tidak mencoba makan makanan yang bergizi, masih tetap mengkonsumsi makanan yang merusak kesehatan dan seterusnya, sehingga berpotensilah agen penyakit masuk ke dalam tubuhnya. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh segitiga yang tadi. Tetapi ketika kemudian penyakit itu terjadi, ketika masuk dalam tahap masa inkubasi, banyak orang tidak menyadari bahwa dia sakit. Mereka masih terus berinteraksi dengan orang lain, tidak merasa perlu memeriksakan diri untuk melihat bahwa mungkin batuk-batuk yang dia alami, penurunan berat badan yang dia alami, itu mungkin tanda-tanda penyakit TB. Maka TB kemudian terus terjadi, meluas, mempengaruhi orang-orang yang tidak sadar. Bahkan mungkin orang-orang yang menyebarkan TB itu adalah rekan kerja kita, keluarga kita, atau teman sekelas. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pola penyebaran penyakit tersebut itu terjadi karena dibawa oleh perilaku manusia. Nah, bagi mereka yang sudah menderita, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka akan diperiksa oleh tenaga kesehatan, tapi tidak serta-merta seperti demikian. Saya angkat hasil penelitian yang dilakukan di India mengenai problema sosiokultural penyakit TB. Responden mengatakan bahwa awalnya mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki penyakit TB. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah penyakit yang tanda-tandanya sebenarnya sudah cukup banyak disampaikan oleh berbagai media, edukasi sudah disampaikan. Tapi mereka tidak merasa bahwa batuk-batuk yang berkepanjangan itu perlu diperiksa. Karena apa? Karena balik lagi kepada dimensi sosial manusia yang sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang penyakit tersebut. Bandingkan dengan mereka yang ada keluarganya sudah pernah kena penyakit TB. Mereka jadi lebih mudah untuk merasa bahwa dia perlu memeriksakan kesehatannya. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang kena TB? Ada pasien perempuan mengatakan bahwa karena dia mengalami TB, yang terjadi padanya justru lebih parah. Suaminya meninggalkannya. Suaminya pergi kepada perempuan lain. Lalu kemudian mereka juga mengatakan bahwa ada stigma, ada gender imbalance yang terjadi. Karena ketika mereka mengalami TB, banyak orang dijauhi oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh teman sepermainan mereka, dan kalau perlu, dan kalau mereka tetap bertahan misalnya untuk duduk di satu tempat, orang lain akan pergi meninggalkan mereka. Kita sudah melihat bagaimana proses perjalanan penyakit tidak seperti riwayat alamiah penyakit. Karena ternyata orang tidak mudah disembuhkan. Karena apa? Karena kondisi sosiokultural penyakit mempengaruhi kesembuhan, bahkan mempengaruhi bagaimana penyakit tersebut menyebar. Lalu kemudian apa lagi yang terjadi? Banyak orang berpandangan di dalam penelitian tersebut bahwa kalau mereka mengalami TB akan ada rasa malu karena disangka TB bersamaan hadirnya dengan penyakit AIDS. Lalu kemudian ada juga rasa tidak percaya jika dokter mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya TB. Mereka menduga bahwa dokternya berbohong pada mereka karena dokternya harusnya memberitahukan kepada mereka bahwa mereka pun memiliki HIV. Persepsi, rumors, gender imbalance, ketidaktahuan, semuanya menyelimuti perjalanan penyakit, bukan cuma dari aspek medis. Ada rasa malu, ada diskriminasi, ada stigma.
Bahkan misalnya di tradisi mereka di sana bahwa ada orang yang dengan tradisi pernikahan yang di-arrange, pernikahan yang dijodohkan, kalau mereka memiliki TB, maka mereka akan ditolak. Maka apa boleh buat? Mereka sering sekali menyembunyikan penyakit mereka. Mereka yang sakit sering sekali ngambil obatnya bukan di tempat terdekat, tapi di tempat yang jauh. Karena mereka tidak ingin malu dilihat oleh keluarga, dilihat oleh orang lain, pergi ke puskesmas untuk mengambil obat. Nah, kalau karena sesuatu hal mereka tidak bisa pergi mengambil obat, maka mereka berhenti meminum obat. Dan itulah resiko besar untuk terjadinya TB yang tidak tersembuhkan dan kemudian berpotensi untuk terjadinya MDR TB. Dari cerita ini maka kita bisa melihat bahwa perjalanan penyakit begitu didominasi oleh masalah-masalah sosiokultural. Pandangan mengenai hal ini dibenarkan oleh petugas yang mengatakan bahwa tidak semua kelompok jika mengalami TB itu akan menderita hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa yang paling berat ketika mengalami penyakit TB itu adalah perempuan, karena sering sekali perempuan yang mengalami TB itu dipermalukan dan distigmatisasi. Oleh karena itu maka banyak perempuan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pengobatan karena rasa malu tersebut. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang mungkin mengalami TB akhirnya memilih untuk pergi untuk berobat bukan kepada petugas kesehatan tetapi kepada mereka yang mengetahui pengobatan tradisional. Jadi dari sini kita kembali bisa melihat bahwa kehadiran para pengobat tradisional itu sering sekali menjadi semacam alternatif atau solusi kepada mereka yang sering tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan oleh karena berbagai alasan. Nah, ada satu catatan penting di sini bahwa sering sekali karena ada penyakit TB maka banyak dokter di sana kemudian mengambil keuntungan. Caranya mereka terus-menerus mengambil obat-obat, memberikan meresepi obat-obat yang sebenarnya tidak berhubungan dengan TB. Mereka baru memberikan obat jika penderitanya sudah berada dalam kondisi yang jauh lebih parah. Ini menunjukkan bahwa masalah TB pun berhubungan dengan masalah kebangkrutan moral petugas kesehatan. Nah, dari yang bagian yang tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita perlu melihat penyakit dari datangnya menurut pandangan medis. Nah, dalam konteks sosiokultural, dalam konteks antropologi kesehatan pun kita bisa melihat bahwa hadirnya bibit penyakit, perubahan lingkungan maupun host pun memiliki konteks sosial yang harus kita sadari berpengaruh terhadap penyakit tertentu. Saya ingin memperkenalkan satu istilah dalam antropologi kesehatan yang disebut sebagai antropogenesis. Apa itu antropogenesis? Antropogenesis adalah perilaku manusia dalam mempertajam, dalam meningkatkan kemampuan atau perilaku patogen atau evolusi patogen dan yang kemudian menyebabkan bibit penyakit patogen yang mampu menyebabkan penyakit tersebut menjadi lebih beresiko terhadap kehidupan kita. Kita buang sampah itu seperti menghadirkan patogen, membuat lingkungan menjadi lebih buruk. Lalu kemudian kita membuang sampah sembarangan, menyebabkan kita terus-menerus berada dalam lingkungan yang kotor, memperlakukan makanan, minuman, dan seterusnya, membuat kita tidak memiliki potensi untuk berada dalam lingkungan yang sehat. Sering sekali penyakit DBD itu hadir, atau denggi, penyakit demam berdarah, tidak hadir dalam kondisi lingkungan yang sehat. Itu ada dalam lingkungan di mana manusia menampung air. Menampung air di ember, dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang membuat nyamuk bisa bersarang dan menghadirkan justru penyakit kepada manusia. Demikian juga dengan manusia sering menghadirkan kuman patogen dengan membuang sampah sembarangan. Lalat datang berterbangan menimbulkan penyakit diare
dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perut. Bahkan stunting pun terjadi salah satunya karena manusia tidak memiliki tempat untuk buang air besar yang sehat, sehingga kemudian menimbulkan penularan penyakit yang dapat menyebabkan infeksi dan membuang zat gizi dalam baik pada balita maupun pada ibu hamil. Itu adalah beberapa contoh dari antropogenesis manusia. Maka saya bisa mengambil kesimpulan pada video ini. Yang pertama, perilaku manusia sebagaimana telah saya jelaskan tadi terbagi atas perilaku saat sehat, dan kemudian yang kedua perilaku saat sakit. Lalu kemudian yang berikutnya, kesimpulan daripada video kali ini adalah bahwa penyakit dapat menetap, berkembang ataupun berhenti. Itu dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri.